Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa bersua kembali dalam program Nutrisi Keluarga di hari Jumat ini. Tepatnya di hari Jumat edisi 19 Rajab 1444 Hijriah atau 10 Februari 2023. Nanti insya Allah sampai pukul 11 kita akan berdiskusi, dan tentunya di Nutrisi Keluarga di hari Jumat ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak ya. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah senantiasa istiqomah menemani kita semuanya. Iya, ini ada Mas Arief Kurniawan, SST FT FTR MSI. Beliau selaku praktisi fisioterapi anak ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Semangat ya. Jelas itu. Ya, semangat. Nah, tentunya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa tentunya, karena siaran kita ini disiarkan melalui YouTube dan juga Facebook page ya, tepatnya di 102,2 Persada FM. Anda bisa simak juga di situ dan bisa secara audio dan visual. Jadi bisa mengetahui ini Mas Arief ini yang seperti apa, Mas Ari ini yang seperti apa. Nah, tentunya silakan juga untuk Anda yang ingin bertanya di line telepon di 02716381123 ataupun nanti di WA juga boleh ya, langsung di WA kami tentunya. Di 081393809000. Ya, di pagi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap tahapan perkembangan anak. Wah, ini bahasanya ini cukup berbobot ya Mas ya. Berapa SKS ini? Wah, ini saya yakin kalau sebenarnya ini cuman 1 jam nggak mungkin cukup untuk membahas ini, karena apalagi ini adalah tema yang sangat luas sekali dan sangat perlu diperhatikan tentunya untuk orang tua dan juga pendengar semuanya. Nah, ini seperti apa pengaruh lingkungan terhadap tahapan perkembangan anak? Namun sebelum kita akan simak dulu pengantar dari Mas Arief Kurniawan. Silakan Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Persada FM di mana berada. Alhamdulillah, puji syukur kita pandarkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang luar biasa ini kita bisa bersua kembali di radio kesayangan kita Persada FM di acara Nutrisi Keluarga Tumbuh Kembang Anakku. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan pengaruh lingkungan terhadap tahapan perkembangan anak. Ya, jadi agak luas banget, sensitif ya, tentu sangat sensitif. Nah, kita perlu pahami bersama tentang lingkungan ya. Lingkungan itu tempat kita dimanapun kita berada, itu adalah namanya lingkungan ya Mas Mail ya. Kalau kita ngaji di lingkungan majelis, kita saat di rumah ya di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga. Saat kita berada di tempat umum, kita berada di lingkungan yang umum. Banyak aturan-aturan yang harus kita penuhi. Nah, kalau kita kembali ke spesifikasi dalam lingkungan yang mana pengaruhnya terhadap perkembangan anak itu yang seperti apa sih? Nah, perlu kita pahami bersama bahwa pada anak kita, mulai dari bayi sampai anak ini menginjak usia sekolah, itu ada proses-proses perkembangan, proses pertumbuhan ya. Kalau tumbuh itu kan berarti secara fisik ya Mas Mail ya. Fisiknya badannya tambah besar, tambah panjang badannya gitu kan. Terus diameter badannya lebih bertambah. Nah, itu secara makna tumbuh. Nah, sekarang kita ke arah kembang.
kembang itu hubungannya dengan level kemampuan dari seorang anak ini. Dia mampu apa sih? Ya, 1 tahun bisa apa? Nah, itu yang harus kita paham. Nah, untuk perkembangan sendiri itu hubungannya dengan tingkat kematangan otak atau neuromaturation. Neuro itu otak, maturasi itu kematangan. Nah, untuk memaksimalkan di level kemampuan kembangnya itu tadi. Neuro itu otak, maturation kematangan. Nah, otak yang matang itu akan ditandai dengan keberhasilan anak-anak kita dalam mencapai level kemampuan secara fungsi. Ya, contoh 1 tahun anak kita bisa jalan. Itu level kemampuan di area-area otak yang berhubungan dengan kemampuan gerak. Nah, otak anak kita itu ketika mengalami kematangan itu ada 3 level ya, yang secara grafiknya di level kemampuan gerak motorik itu mencapai level puncaknya di usia sebelum 1 tahun. Ya, itu 1 tahun. Nah, kemudian yang usia 2 tahun itu level perkembangan kemampuan bahasa. 2 tahun, kurang dari 2 tahun itu harus banyak-banyak diajak ngomong kan gitu. Ya. Kemudian setelah 3 tahun ke atas itu adalah level perkembangan kognisi, kecerdasan. Kecerdasan lah. Ketiga hal ini membutuhkan lingkungan untuk mengalami proses perkembangan yang sesuai dengan usianya. Kalau kita menginginkan anak kita 1 tahun itu benar-benar maksimal dalam perkembangan kemampuan gerak, ya harus kita stimulasi, Mas Mail. Iya. Jangan kebalik. Stimulasinya jangan dibalik. 1 tahun anakku biar cerdas seperti Pak Habibie, wis tak ajari bahasa Inggris. Nggak bisa. Itu nanti level perkembangan kognisi di usia 3 ke atas, 3, 4, 5. Ya. Yang pertama yang harus ingat-ingat adalah motorik. Kurang dari 1 tahun itu masa-masa krusialnya untuk perkembangan kemampuan motorik. Ya, jadi ada kematangan otak, 1 secara fisiologis, ada lingkungan yang mempengaruhi dari perkembangan motorik itu. Ya, ini harus klop. Nah, yang terjadi sekarang adalah apa, Mas Mahil, yang terjadi? Ya, otaknya waras, sehat, bayinya super sehat sekali. Tapi lingkungannya itu tidak mendukung perkembangan motorik di usia kurang dari 1 tahun. Oh, iya. Betul kan? Betul. Dibalik kadang-kadang. Dibalik wis gadget wae 1 tahun. Salah. Gadget itu boleh ketika nanti 3 ke atas harusnya. Ya. Harusnya 1 tahun itu masa-masa krusialnya, lingkungan itu mensupport si bayi ini untuk banyak gerak. Wah, diajak berenang lah, diajak duduk lah, wah, full gerak. Mandi bola lah, mandi air lah, macam-macam, main pasir dan sebagainya. Itu karena levelnya itu di usia 1 tahun kan, kalau sudah jalan. Setelah jalan itu nanti grafiknya itu menurun kemampuan di level perkembangan otak. Otak yang sensitif dengan gerak itu. Setelah 1 tahun, setelah anak ini bisa jalan itu menurun. Baru nanti naik lagi untuk perkembangan bahasa. Setelah bahasa, dari 1 tahun ketika anak sudah jalan, otak itu sensitif untuk merespon dalam rangsangan bahasa. Iya. Sensitif banget. Sudah mulai ngikuti apa yang namanya itu ekolalia. Ekolalia itu menirukan. Wah, itu harus banyak diajak ngobrol. Kendalanya itu juga banyak kendala juga, Mas Mail. Kendalanya apa? Lingkungan juga. Lingkungan yang mana? Jadi kalau ada teori-teori lingkungan, teori-teori yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak, 1 ada teori sistem dinamis itu ada 3 faktor. Pertama, faktor personal. Jadi kondisi si anak. Kedua, kemampuan, secara kemampuan. Ketiga adalah environment, itu lingkungan. 3 hal ini akan mencapai level perkembangan anak yang bagus kalau bisa didapatkan 3-tiganya. Yang kedua ada teori ekological teori. Jadi teori ekologi itu kita hidup dalam lingkungan yang bermacam-macam. Contohnya ada mikrosistem. Mikrosistem itu kita dengan diri kita sendiri, Mas Air. Saya saat ini pakai baju, saya pakai celana.
Saya tadi sudah makan, Mas Mail sudah mati. Mas Mail juga sudah. Itu lingkungan mikrosistem. Nah, kemudian ada lingkungan mesosistem. Meso itu agak luar sedikit. No, saat ini saya sedang di studio. Tadi belum ketemu sama Pak Ali. Nah, lingkungan studio seperti ini. Tadi mampir ke misalkan ke bank, tadi mampir ke rumah sakit, itu lingkungan. Kemudian lingkungan tempat kita sekolah. Ya, misalkan ada kalau anak-anak kita sekolah. Nah, anak itu di lingkungan mesosistem. Yang setelah mesosistem lapisan yang agak luar lagi adalah eksosistem. Ya, lebih luas lagi. Wah. Saat ini kita terekspos dengan media, live streaming, ini adalah lingkungan eksosistem. Semua orang bisa melihat kita, Mas Mail. Iya. Kemudian tetangga kita, interaksi dengan tetangga, itu adalah eksosistem. Kemudian yang paling luar, kalau bola itu dipecah-pecah tadi, yang paling dalam itu adalah mikro, yang paling luar itu adalah makrosistem. Makro itu adalah hubungannya dengan ketika kita berada di luar, kita naik motor, ada aturannya, Mas Mail, ya kan? Tertib lalu lintas dan sebagainya, itu adalah lingkungan makrosistem. Nah, bisa dibayangkan ketika anak kita nanti harus mencapai level perkembangan beradaptasi di level makrosistem juga. Ketika sudah remaja, dia harus taat aturan. Begini nggak boleh, mengambil barangnya orang lain nggak boleh, dan sebagainya. Itu diawali dari lingkungan mikrosistem. Ya kan? Iya. Berat ini. Ya, pembahasannya. Ini lingkungan yang berhubungan lah. Sekarang kembali lagi tadi di level perkembangan bahasa. Bahasa kurang dari 2 tahun. Itu sensitif sekali otak ini. Betul. Istilahnya dicekoi bahasa-bahasa yang aneh-aneh, dia akan merekam. Dan cepat sekali. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika 2 tahun anak tidak bisa ngomong, orang tua baru bingung. Anak saya nggak bisa ngomong. Dengan catatan bahwa anak ini sehat, Mas Mail. Kondisinya bagus, tidak ada riwayat yang macam-macam. Riwayat pertumbuhannya baik, dilihat dari grafik diperiksa di posyandu KMS itu semuanya bagus. 2 tahun nggak bisa ngomong. Ada apa? Ada apa ini? Apakah perlu diterapi bicara atau fisioterapi? Kembali lagi, cek dulu lingkungannya. Kita menginginkan anak kita bisa ngomong mama, tapi mamanya nggak pernah nongol di mukanya anak. Iya. Ya toh? Kita pinginkan anak ini bisa ngomong papa. Iya. Papanya pergi sebulan sekali baru pulang atau setahun sekali. Dia tidak bisa merasakan ini suaranya papa. Kalau sentuhannya tangannya papa, baunya papa, ini wajahnya papa, seperti ini hanya melihat secara virtual. Bagaimana dia bisa ngomong? Ya. Jadi yang menjadi kendala sebenarnya kalau dengan catatan itu tadi, perkembangan otaknya bagus, semuanya bagus, kok gak iso, kok nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, ini ada apa? Kembali lagi, kita harus melihat, mengkoreksi, muhasabah lagi dengan kondisi lingkungan kita. Barangkali kedekatan kita dengan anak itu kurang. Kita mungkin jarang nongol wajah kita di depan mukanya anak. Bisa jadi. Apalagi kemarin pandemi itu ya, Mas Mail ya. Kalau kita melihat pelajarannya cukup luar biasa itu. Di anak-anak usia 2 tahun menginjak usia 3 tahun, yang mana di level perkembangan kognisi, sosial emosionalnya itu kan harus banyak interaksi. Ya, dia harus berkembang di lingkungan yang tadi saya sebutkan, ada lingkungan mesosistem. Dia harus main dengan tetangga. Iya. Itu kan tidak ada semua. Akhirnya mainnya dengan gadget. Mainnya dengan Zoom, ya kan? Ya, karena setelah itu kan kita melihat dari beberapa sejawat saya itu menginfokan bahwa sekarang banyak anak yang ada keterlambatan bicara, keterlambatan jalan, tapi otaknya normal. Ceritanya beda lagi kalau CP lo ya, ini otak normal, tapi jalannya lambat, ngomongnya lambat. Kenapa? Jawabannya adalah interaksi dengan lingkungan. Lingkungan di level mana? Mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem. Anak tidak diberikan pemaparan di level-level lingkungan itu tadi. Tidak pernah diajak keluar rumah, jarang ketemu dengan orang tuanya, jarang.
diajak bersosial diajak dengan teman-temannya gitu. Harusnya ikut TPA yang nggak diikutkan. Bapak ibunya ngaji, anaknya nggak diajak. Iya. Itu kan lingkungan yang mempengaruhi banget, dan itu terskip. Skip itu berarti ya ditunda. Tertunda. Ya. Nah, jadi sangat penting sekali hubungannya dengan level perkembangan. Kemudian yang 3 tahun ke atas itu tadi grafiknya naik setelah 3 menjelang 4 tahun, itu adalah kemampuan level kognisi. Level kognisi hubungannya dengan kemampuan level di sosial. Kadang-kadang ini dibalik, Mas Mail. Yang pertama tadi motorik ya 1 tahun, yang kedua adalah bahasa 2 tahun, yang ketiga adalah kognisi. Kognisinya ditaruh di depan. Motoriknya nanti sik wae. Wis biar nanti bisa bahasa Inggris, mulai dari anak sudah duduk, wis kita ngoceh banyak bahasa Inggris dan sebagainya. Kebalik Mas Mail, sering terjadi loh itu. Atau anak terpapar dengan gadget dengan bahasa Inggris. Nanti dikhawatirkan adalah perkembangan di level bahasa ibu. Bahasa ibu kan kita kalau bahasa ibunya bahasa Indonesia ya itu di 2 tahun. Tuh, jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di level perkembangan kognisi, sosial interaksi. Nah, itulah pentingnya lingkungan yang mempengaruhi perkembangan dari setiap tahapan tumbuh kembang anak kita. Iya. Wah, Mas Arief, ini baru membahas sedikit ya. Ini baru usia 3 tahun ke atas dengan perkembangan kognitif, dan kita harus jeda terlebih dahulu. Insya Allah nanti dilanjutkan di sesi yang kedua tentunya. Dan dari paparan beliau tadi juga disampaikan bagaimana ternyata lingkungan ini sangat berpengaruh, baik lingkungan keluarga, lingkungan di luar ya, lingkungan tetangga dan lain sebagainya. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya di line telepon di 02716381123 ataupun di SMS dan WA di 08139389.000, ataupun Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube 102,2 Persada FM. Nanti kita akan kembali di sesi yang kedua insya Allah, namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi berikut ini. Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali dalam program Nutrisi Keluarga tentunya di sesi yang kedua. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya di line telepon di 02716381123 ataupun di SMS atau WA di 08139389.000. Kita masih bahas seputar kesehatan buah hati ya dengan Mas Arief Kurniawan tentunya. Dan silahkan yang ingin bertanya ataupun ingin sharing boleh silahkan ya di WA 08139389.000. Dan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Mas Arief. Ini ada beberapa. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Latifah dari Sragen. Anak saya usia 3 tahun. Berbicara belum lancar, tapi anaknya paham diajak komunikasi dan interaksi. Dan untuk jalan masih teta, saat ini masih terapi terus. Apakah diperbolehkan jika dimasukkan ke kelompok bermain? Dulu sempat saya coba 2 hari, mungkin karena belum kenal dengan teman-temannya, jadi anaknya pasif. Jika di rumah, teman-teman seusianya banyak yang di KB atau PAUD. Usia yang tepat anak masuk dunia sekolah saat usia berapa nggih? Terima kasih. Begitu Mas Arief dari Ibu Latifah di Sragen. Terima kasih Bu Latifah. Usia tadi sudah ditanyakan, dijelaskan usia anaknya 3 tahun baru bisa diteta. Tadi ngomongnya udah bisa ya Mas? Berbicara belum lancar, tapi sudah paham untuk diajak komunikasi. Ya. Jadi mungkin saya tidak perlu menanyakan dulu kenapa ya, karena kita lihat kondisi sekarang ini aja. Jadi usianya itu berarti kan level perkembangannya itu terlambat ya Mas Mail ya. Harusnya motoriknya 1 tahun tadi, terus kemudian bahasanya 2 tahun. Nah sekarang ini udah 3 tahun, ada sedikit keterlambatan. Nah
berapa usia yang tepat untuk anak masuk ke TK itu, kalau dari beberapa teori perkembangan, kemudian dari analisa saya yang lebih tepat itu setelah 5 tahun. Kenapa? Ya, kenapa? Karena tadi meskipun anak kita mampu melakukan mampu secara keseluruhan dia berinteraksi, mampu dengan kemampuannya baik secara bahasa, secara gerak, secara logika, kognisi, kecerdasan yang bagus. Anak ini masih membutuhkan interaksi dengan lingkungan ya. Jadi mikrosistem tadi, makrosistem, mesosistem, eksosistem dan makrosistem. Nah, kalau memang delalah istilahnya, kalau kita kan tidak tahu keadaan di lingkungan keluarga, untuk proses pendampingan ini kan membutuhkan usaha yang lebih ya Mas Mail ya. Ya, jadi mungkin karena kesibukan orang tua dan sebagainya ya, dan terpaksa harus masuk ke sekolah karena untuk membuat satu lingkungan yang baik untuk memaksimalkan level kemampuannya itu tadi, ya boleh-boleh saja, tapi harus dengan catatan kalau memang perlu didampingi ya harus didampingi siapa, maksudnya biasanya sekolah kalau memang anaknya ada sedikit keterlambatan itu sekolah memfasilitasi untuk adanya guru pendamping biasanya. Nah, itu harus disupport dengan seperti itu. Tadi kan jalannya belum bisa. Kalau dilihat di sekolah itu kan banyak anak sering main lari-lari, sedangkan putranya belum bisa jalan dan sebagainya, masih ditetah. Nah, ini harus ada yang ngajak dia juga ikut bermain secara fisik. Jadi tidak hanya melihat tok gitu loh Mas Mail. Karena secara saya rasa secara kemampuan kognisinya, sosial interaksinya cukup bagus. Dia pengen juga ikut main dengan temannya, tapi ini ototku belum terlalu bagus gitu kan. Nah, itu kendalanya kan ada di situ. Ya, itu harus dibantu, diajak aja, ditetah aja. Yo, temannya bal-balan ya sudah, ayo kita main bal-balan bareng dengan orang tuanya, kan seperti itu. Jadi tidak menjadi hanya melihat saja. Itu yang jelas yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah yang target utama adalah kemampuan jalannya dulu. Itu harus segera tuntas. Kalau jalannya tuntas, nanti bahasanya juga akan tuntas, juga akan lulus dalam artian anak bukan hanya memahami secara instruksi dalam bahasa, tapi anak juga bisa memunculkan feedback, bisa mengutarakan apa dia pengen apa dan sebagainya. Nah, itu pondasinya adalah di level kemampuan motorik. Jalannya lancar, ngomongnya insya Allah juga lancar. Nah, setelah itu baru menginjak usia level perkembangan kognisi tadi, dia harus masuk sekolah, dia harus belajar main logika, main puzzle, contohnya yang main puzzle dan sebagainya, itu kan main logika semuanya. Level kecerdasannya harus terasa di situ. Begitu. Kalau sekarang 3 tahun masih ada waktu 2 tahun untuk menyelesaikan itu. Tapi ya jangan wis nanti 5 tahun baru tak selesaikan, jangan. Sekarang aja. Lebih cepat lebih baik. Konsepnya adalah deteksi dini dan intervensi dini. Yes. Ya, jadi golden barrier kalau kita buat toleransi sebenarnya kemampuan motorik itu 2 tahun selesai sebenarnya. Tapi kalau kondisi tertentu, entah apa penyebabnya, 3 tahun masih motoriknya masih ada problem, ya oke, kita kasih toleransi jangan sampai 5 tahun tidak selesai ini motoriknya. Harus bisa, harus kalau sudah ditetah itu kan berarti tinggal dikit lagi ya Mas Mail. Iya. Gitu. Ya. Siap. Ya baik Bunda, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan semuanya ya tentunya. Ini berarti perlu banyak diberikan stimulasi juga ya. Ya, jadi kalau terutama motoriknya ya diajak jalan, ditetah, dan jangan pakai stroller ya, baby walker, Apollo ya bahasa umumnya Apollo. Jangan sekali pakai oli. Karena di luar negeri sudah mulai banyak baby walker sindroma dengan menggunakan baby walker itu cenderung menghambat kemampuan jalan pada anak. Wah, ini menjadi perhatian ya. Dan jadi kalau pengen membantu anak jalan, ditetah saja. Sudah, ditetah aja. Kalau mau anak ini biar dia jalan mandiri dengan pegangan, ya pegangan kursi, pegangan meja atau apa. Kalau pakai nanti Apollo atau baby walker itu kan desainnya itu kan kayak ada saddle-nya Mas Mail. Anak duduk, ini selakangannya ini duduk di atas saddle. Dia tidak menempuh berat badan penuh secara mandiri. Dia gantung ya. Nah, ketika gantung itu nanti tumitnya itu hanya bergerak sedikit aja udah jalan, bisa ke sana. Dengan hanya sedikit effort atau tenaga, ujung jempol kakinya aja dia sudah bisa jalan.
Yang jalan karena Apollo-nya ada rodanya kan. Nah, itu kalau terus-terusan, nah nanti periode perkembangan kemampuan motornya mundur lagi. Theta adalah yang terbaik. Jalan di tepi meja bagus, jalan dengan mendorong kursi lebih bagus. Ya karena memang real ya, dengan beban badan yang sesungguhnya begitu, dan otot kaki jadi lebih tertali. Iya. Lebih terlatih juga. Terlatih nanti, enggak terlatih. Kalau pakai alat. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah efek dari baby walker syndrome itu tadi. Usianya sudah makin banyak, dia malas. Wah, ketika di theta malas, ya itu lebih repot lagi. Karena enggak biasa menempuh berat badannya dengan 2 kaki. Biasanya dibantu dengan saddle-nya baby walker Apollo itu tadi. Begitu kita lepas, ayo jalan sendiri, ya malas, berat kok. Ditambah lagi dengan berat badannya berat, ototnya lemah, berat badannya berat. Ya semakin kompleks lagi, semakin mundur lagi. Nah, itu yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk penggunaan, untuk memfasilitasi anak kita biar mampu berjalan secara mandiri. Ya, baik, demikian, Masya Allah ya. Ini menjadi perhatian untuk kita semuanya sebagai orang tua. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Siti di Karanganyar. Saya sebagai orang tua khawatir pada lingkungan sosial anak di luar kalau terpapar hal-hal negatif. Bagaimana ya biar anak tetap bersosial dengan baik tanpa paparan yang negatif? Ya. Dengan paparan sosial, ya, interaksi sosial itu yang paling utama ketika anak itu masih balita adalah dengan orang tua, keluarga inti, itu yang utama. Mikrosistem, ya, mikrosistem dan mesosistem. Jadi yang ada di rumah ini, Mas, di rumah ini yang utama. Lah kalau di rumah ini nggak ada penghuninya, nah itu yang jadi masalah kan. Dalam artian orang tuanya kerja, oke lah kerja boleh, tapi ada quality time, ada waktu khusus ketika dia harus berinteraksi full dengan anak. Itu yang mungkin perlu kita upayakan juga. Jadi oke lah kita bekerja, di rumah masih aktivitas dengan gadget, dengan laptop dan sebagainya, masih ada kerjaan, betul, tidak masalah, karena itu memang semuanya harus berjalan secara kesinambungan, tidak bisa diberatkan salah satu, karena kan timing, kalau kita ngomong kerjaan itu kan timing ya Mas Mail ya, ada deadline ya, harus diselesaikan sekarang, harus dibawa pulang dan sebagainya. Tapi tolong ada waktu yang khusus untuk kita interaksi dengan anak full tanpa ada pengganggu, begitu. Terus kemudian bagaimana biar anak tetap bersosial dengan baik tanpa paparan negatif? Ya itu tadi. Dengan paparan negatif berarti kalau dia ingin berinteraksi di lingkungan di luar mesosistem, lingkungan luar mesosistem itu ekosistem, lingkungan tetangga, di sekolah, ya kan, dibutuhkan pendampingan, didampingi. Kenapa didampingi? Karena ini lingkungan baru, orang tua pasti akan bisa men-screening, melihat nih sekolahnya seperti ini, aktivitas seperti ini, guru-gurunya seperti ini. Nah, anak belum mampu men-screening, Mas Mail. Itu adalah peran orang tua yang bisa melakukan screening. Ini lingkungan yang baik, ini yang enggak. Ya. Kalau kita mengajak anak kita ke lingkungan majelis misalkan, di TPA di majelis misalkan, insya Allah lingkungan ini sudah kita screening dari awal. Kita tahu bagaimana adabnya ketika kita dalam kegiatan bermajelis, semuanya kita sudah di screening. Udahlah nak, tak celke lah kamu di situ. Jadi orang tua itu sebagai yang men-screening, jadi melakukan sensor ya Mas Mail, mendeteksi ini kira-kira nek berteman dengan anaknya yang itu kalau orang tuanya kok kayak gitu ya, kita sudah bisa membuat semacam blog ya. Kalau ini memang nggak memungkinkan, nggak usah. Nah, itu peran orang tua lagi, kembali lagi Mas Mail. Karena anak belum mampu melakukan screening, karena dia baru tahap level untuk explore. Dia ingin bersosialisasi dengan siapa. Ya, tentu kembali lagi peran orang tua. Dan kapan anak ini sosialisasi di lingkungan yang lebih luas? Ya ketika lingkungan yang di dalam lingkungan inti dengan keluarga itu tadi sudah cukup kuat, ya anak akan bisa tahu
Nanti kalau di jalan, jalannya di pinggir, di sebelah kiri kalau jalan. Kalau mau menyeberang harus tengok kanan, tengok kiri, ada motor tidak. Kalau ada lampu merah itu harus berhenti dan sebagainya dan sebagainya. Itu merupakan lingkungan yang luar, di luar yang harus kita taati aturan-aturan seperti itu. Siapa yang mengarahkan itu? Orang tua. Orang tua. Ya baik, demikian ya Ibu Siti dari Karanganyar. Dan dari dua pertanyaan ini juga sangat memberikan simpulan juga bagaimana orang tua ini sangat penting. Orang tua menjadi yang paling penting untuk menstimulasi anak. Orang tua juga paling penting dalam men-screening tadi ya, mengawasi anak. Boleh di luar, tapi kemudian ketika sudah di rumah juga ya, mungkin barangkali kalau di sekolah misalkan ditanya tadi di sekolah ya pelajarannya apa, pelajaran apa seperti itu juga salah satu. Karena kadang anak juga secara polosnya juga bercerita ada peristiwa apa yang terjadi begitu kan ya. Kembali lagi ke orang tua, Mas. Kalau orang tuanya mungkin tidak menanyakan, anak juga nggak ingin mengungkapkan sebenarnya. Ya baik Mas Arief, Masya Allah kita sudah berada di penghujung waktu di kesempatan kali ini. Masih ada beberapa menit ini Mas Arief, barangkali bisa memberikan catatan yang harus diperhatikan kepada para pendengar dan pemirsa. Silakan Mas Arief. Ya, mengenai lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak, kita harus melihat secara keseluruhan gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan level perkembangan itu tadi, motorik, kemudian bahasa, kemudian level kognisi, kecerdasan, itu harus kita perhatikan apakah anak kita sudah mampu melewati itu semua di usia perkembangannya. Kemudian ada hal lain yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi ada studi di negara luar ya, kalau nggak salah di Amerika itu menyebutkan tentang pengkayaan lingkungan, ya, enrichment environment, pengkayaan lingkungan. Jadi ada studi di situ menyebutkan ada satu tikus dimasukkan dalam 2 kotak, ya, satu kotak itu banyak mainannya, nah yang satu kotak itu polos. Nah setelah dicemplungkan dalam 2 kotak itu tadi, tikus itu yang banyak mainannya, banyak mainan putar-putar dan sebagainya, full mainan, yang satunya polos, itu diuji dalam artian dilihat perkembangan dari level perkembangan otaknya. Ternyata dari 2 tikus itu berbeda hasilnya. Itu memberikan kesan bahwa pengkayaan lingkungan itu cukup penting ya, dengan level perkembangan dari otak ya. Jadi kalau lingkungannya itu kaya, banyak dalam artian yang mendukung level perkembangannya itu tadi. Kalau anak kita masih di level perkembangan kemampuan motorik, lingkungannya pengkayaannya banyak benda-benda yang berhubungan untuk merangsang anak istilahnya memaksimalkan kemampuan geraknya. Nah itu cukup bagus. Ya mungkin kan dalam satu ruangan nggak mungkin polosan, mesti ada meja, ada kursi, ada bola, ini anak-anak kita, ya, ada mainan dan sebagainya. Itu merupakan satu wujud pengkayaan dalam lingkungan. Ya, nggak mungkin kita rumahnya polosan gitu kan, nggak mungkin ya Mas Mail ya. Nah itu wujud pengkayaan, itu akan merangsang perkembangan otak. Kalau nanti di level perkembangan bahasa, ya pengkayaan dalam segi bahasa, dengerin murotal, dengerin kajian, rekaman-rekaman kajian, itu adalah pengkayaan dari sisi bahasa. Mungkin dalam pemahamannya belum sampai, tapi dalam pengkayaan kita mengkayakan, mengisi otak kita, otak anak kita yang sensitif dengan bahasa. Nah disitulah yang maksudnya golden period ya, yang harus kita maksimalkan. Kalau nanti di usia 3 ke atas, pengkayaan dalam kemampuan level kognisi, ya mulai dikasih puzzle, yuk kita main tebak-tebakan deh, ayo dan sebagainya. Secara kemampuan logika, matematika dan sebagainya mulai diasah di usia 3 ke atas. Disitulah perlu pengkayaan lingkungan. Bukan cuma fasilitasnya, tapi pengkayaan ini membutuhkan fasilitatornya siapa, yaitu orang tua. Ya baik. Mas Arief, terima kasih atas ilmunya di kesempatan kali ini. Tema ini memang kalau dengan Mas Arief itu 1 jam itu nggak cukup ya mendengar ya. Jadi cukup memang aja, Mas. Oh itu memang karena di ringkes. Yang ringkes agak bingung iya, juga. padahal masih luas. Ini kalau mungkin diserahkan Mas Arief, monggo 1 jam mungkin
ke 1 jam ke depan bisa bahas materi lebih banyak lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pekan yang akan datang masih dalam program Nutrisi Keluarga di hari Jumat. Barakallah Mas Arif, sehat-sehat nggih untuk keluarga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, sudah kebersamaan kita dalam program Nutrisi Keluarga di kesempatan kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow berbagai sarana media sosial Persada FM. Saksikan siaran kami via YouTube maupun Facebook di akun 102,2 Persada FM. Dapatkan pula informasi lengkap terkait program Jihad Pagi, baik edisi maupun tema brosur, di Instagram @radiopersadafm, serta berbagai kabar terkini dan informasi lengkap Persada FM bisa Anda akses di website resmi kami di www.radiopersadafm.com ya, www.radiopersadafm.com. Saya Ismail Abdullah mohon undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.